Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nursandy Bayanata dengan NIM 21122034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dalam mata kuliah Proyek Inovasi Digital Bisnis dengan judul saya yaitu Sistem Rekomendasi Wisata di Jakarta menggunakan metode Collaborative Filtering. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta menawarkan berbagai destinasi wisata yang menarik. Namun, banyaknya pilihan seringkali membuat wisatawan kesulitan menentukan tujuan yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem rekomendasi wisata berbasis metode collaborative filtering dapat menjadi solusi efektif untuk masalah ini. Collaborative filtering bekerja dengan menganalisis preferensi dan pola perilaku pengguna lain yang serupa untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Sistem ini memanfaatkan data dari pengguna lain yang memiliki kesamaan preferensi untuk memprediksi tempat wisata yang mungkin disukai oleh pengguna. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama dengan judul Sistem Rekomendasi Wisata Kuliner Kota Malang dengan metode Collaborative Filtering dan Collocation Based Filtering. Dengan peneliti Rendra Sandi Rakasiwi dengan media publikasi Jerepos dan pada tahun 2020. Tujuan penelitian eh, mengembangkan sistem rekomendasi wisata kuliner di Kota Malang menggunakan metode collaborative filtering dan location based filtering. Collaborative filtering mencakup user based untuk kesamaan karakteristik pengguna dan item based untuk kesamaan rating tempat kuliner. Sementara location based filtering menyaring tempat terdekat. Persamaan adjusted quotient similarity digunakan untuk mengukur kesamaan antar pengguna dan tempat kuliner. Pengujian sistem dengan metode black box memastikan semua fitur berfungsi dengan baik, sehingga membantu wisatawan menemukan tempat kuliner sesuai keinginan mereka. Untuk kesimpulan, eh, hasil implementasi dan pengujian sistem rekomendasi wisata kuliner di Kota Malang menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam membantu wisatawan mencari dan menemukan lokasi kuliner dengan fitur peta yang disediakan. Rekomendasi yang dihasilkan melalui berbagai metode menunjukkan variasi hasil berdasarkan input variabel yang digunakan. Pengujian sistem menggunakan metode black box pada 11 fitur menunjukkan validasi penuh dengan semua fitur berfungsi dengan baik. Dalam menguji metode collaborative filtering, dapat similarity yang dihasilkan bervariasi di antara 5 wisatawan. Satu dengan similarity rendah, satu independen, dan tiga dengan similarity tinggi. Untuk saran atau kelemahan, pada penelitian ini yaitu kurang menampilkan hasil similarity dalam menggunakan metode collaborative filtering. Penelitian ini tidak memiliki pembahasan rinci tentang potensi keterbatasan atau tentang yang dihadapi selama penerapan sistem rekomendasi wisata kuliner di Kota Malang. Kelalaian ini dapat menghambat pemahaman komprehensif tentang implikasi praktis penelitian dan validitas temuannya. Selain itu, dalam penelitian ini tidak membahas tentang skalabilitas sistem yang diusulkan. Skalabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem rekomendasi dapat menangani peningkatan jumlah data dan pengguna dari waktu ke waktu tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Untuk perbandingannya, penulis bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi wisata di Jakarta menggunakan collaborative filtering. Penulis berharap sistem ini dapat membantu wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dengan minat mereka dan juga mendukung promosi destinasi yang kurang dikenal di ibu kota Indonesia. Untuk rumusan masalah kedua dengan judul pengembangan website dengan metode SHW untuk merekomendasi wisata alam Sumatera Barat. Peneliti untuk nama penelitinya adalah Agung Ramadhanu dan Rahmatul Husna Arsyah dengan media publikasi Indonesia di Komput SCI pada tahun 2020. Tujuan penelitian adalah mengungkapkan bagaimana membuat website yang dapat memberitahu informasi berupa rekomendasi wisata dalam
wisata alam, kemudian bagaimana metode SAW dapat digunakan untuk metode SPK, serta bagaimana metode SAW dapat diimplementasikan pada website rekomendasi wisata alam Sumatera Barat. Untuk kesimpulannya, bahwa data kualitatif yang dikumpulkan di lapangan harus dikonversi menjadi data numerik untuk diolah dengan metode SAW. Karena tanpa konversi, data tersebut tidak dapat diolah. Untuk meningkatkan akurasi perhitungan SAW, perlu ditambahkan jumlah kriteria dan alternatif pilihan. Desain website yang dibangun harus konsisten dengan hasil perhitungan manual metode SAW. Rekomendasi wisata alam tertinggi adalah di daerah dengan nilai tertinggi pada semua kriteria benefit dan nilai terendah pada semua kriteria cost. Untuk saran atau kelemahan, penelitian ini tidak memiliki diskusi terperinci tentang potensi keterbatasan atau tentang yang dihadapi selama penerapan metode simple additive weighting atau SAW dan pengembangan situs web untuk rekomendasi pariwisata alam. Selain itu, tidak ada penyebutan eksplisit tentang proses validasi atau perbandingan dengan metode pengambilan keputusan lainnya untuk menilai efektivitas dan keandalan metode SAW dalam konteks spesifik ini. Untuk perbandingannya adalah eh, untuk penelitian penulis yang akan dilakukan menggunakan metode collaborative filtering untuk sistem rekomendasi wisata di Jakarta, fokusnya analisis preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode simple additive weighting atau SHW dalam sistem pendukung keputusan atau SPK untuk merekomendasikan wisata alam di Sumatera Barat menggunakan sebuah website dengan 7 kriteria penilaian. Perbedaannya terletak pada metode rekomendasi yang dimana penulis menggunakan collaborative filtering dan untuk penelitian ini dilakukan menggunakan SHW. Dan lokasi fokus juga berbeda di mana penulis eh, akan melakukan di Jakarta dan untuk ini dilakukan di Sumatera Barat. Selanjutnya untuk judul yang ketiga adalah content based dan collaborative filtering pada rekomendasi tujuan pariwisata di daerah Yogyakarta. Untuk yang pertama, selanjutnya adalah peneliti. Untuk nama peneliti yang pertama adalah Priya Sabtuningrum, yang kedua adalah Heru Cahya Rustamji, dan untuk peneliti yang ketiga adalah Yuli Fauzia dan media publikasi telematika tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk membangun sebuah sistem rekomendasi tujuan pariwisata di Yogyakarta yang dapat membangun wisatawan dalam memilih destinasi wisata. Sistem ini menggunakan metode hybrid filtering yang menggabungkan collaborative filtering dan content-based filtering untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Selain itu, sistem ini juga menyediakan informasi detail mengenai tempat wisata termasuk penjelasan jam operasional, harga tiket masuk, petunjuk arah, serta memungkinkan wisatawan untuk memberikan komentar dan rating. Untuk kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa sistem rekomendasi wisata di Yogyakarta menggunakan metode hybrid, content based dan collaborative filtering efektif dan berfungsi dengan benar berdasarkan pengujian black box. Dengan alpha test menunjukkan 52,6% responden menjawab baik dan beta test 77,3% responden setuju. Untuk penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan metode hybrid dengan multi kriteria rating dan memperluas profil pengguna dengan komentar, like atau dislike dan masukan lainnya. Saran atau kelemahan penelitian ini hanya berfokus pada fase pengembangan sistem, berhenti pada tahap pengembangan, kemudian membatasi evaluasi komprehensif dari kinerja dunia nyata sistem. Penelitian ini hanya mengendalikan peringkat sebagai alat pembentuk user profile. Sebenarnya untuk eh, perbedaan antara kedua penelitian tidak terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan serta lokasi fokusnya. Untuk penelitian penulis akan dilakukan
eh, akan memfokuskan pada pengembangan sistem rekomendasi wisata di Jakarta dengan menggunakan metode collaborative filtering, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi tujuan pariwisata di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan hybrid filtering, yaitu menggabungkan antara metode collaborative filtering dan content-based filtering. Untuk rumusan masalah yang 4 dengan judul rancangan aplikasi rekomendasi ikan hias menggunakan algoritma collaborative filtering dan location based service. Dengan peneliti Muhammad Sobil Haq Al-Falah Sabhana, Faisal Mutakin, dan Heni Endah Wahanani. Dengan media publikasi Nuansa Inform tahun 2023. Untuk tujuan penelitian adalah mengembangkan sebuah sistem yang dapat menjadi perantara antara penjual dan calon pembeli yang berdekatan dengan rekomendasi yang sesuai agar dapat meningkatkan penjualan ikan hias. Rekomendasi dapat dilakukan oleh sistem yang menggunakan algoritma collaborative filtering yang dapat didukung oleh location-based service untuk membuat calon pembeli ikan hias dapat mengetahui seberapa jauh penjual ikan hias tersebut. Kesimpulan. Untuk kesimpulan dari analisis dari pengujian terhadap aplikasi aplikasi rekomendasi ikan hias menggunakan algoritma collaborative filtering dan location based service di mana sistem yang dibangun dapat memberikan rekomendasi berdasarkan rating pengguna yang tersimpan dalam database. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh sistem sesuai dengan harapan dan memiliki selisih mean absolute error atau MAE yang mendekati 1. Hal ini mengindikasikan bahwa prediksi yang diberikan oleh sistem cenderung akurat, karena semakin mendekati 0, maka hasil prediksi semakin akurat. Untuk saran dan atau kelemahan dalam penelitian ini data yang dikumpulkan hanya dari 3 toko ikan hias di Kabupaten Bangkalan yang mungkin tidak mewakili beragam penjual dan pembeli di pasar. Selain itu, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas masalah skalabilitas seperti bagaimana sistem akan bekerja dengan kumpulan data yang lebih besar atau jumlah pengguna dan item yang lebih tinggi yang dapat mempengaruhi aplikasi praktisnya di pasar yang lebih besar. Untuk bandingannya, penulis berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi wisata di Jakarta dengan metode collaborative filtering untuk membantu wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka, dengan tujuan meningkatkan pengalaman wisata dan mendukung industri pariwisata di Jakarta. Sedangkan untuk penelitian ini memusatkan pada pembangunan sistem perantara antara penjual dan pembeli ikan hias menggunakan algoritma collaborative filtering untuk merekomendasikan penjual ikan hias yang berdekatan dengan minat serupa calon pembeli dengan tujuan meningkatkan penjualan ikan hias. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada konteks penggunaan wisata dan perdagangan ikan hias dan tujuan pengembangan sistem, yaitu penulis menggunakan memberikan pengalaman wisata dan peningkatan penjualan. Untuk rumusan masalah yang kelima dengan judul sistem mendukung keputusan rekomendasi wisata di Kabupaten Karawang dengan metode profil matching dengan peneliti Muhammad Yudi Sobari, Purwantoro, dan Agung Susilo Yuda dengan media publikasi Jati JMHS Tech Inform pada tahun 2023. Tujuan penelitian adalah menciptakan sistem informasi pemesanan yang tepat, efisien, akurat, dan aman untuk transaksi, pemesanan, pembelian, dan pembayaran tiket wisata. Metode yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah siklus hidup pengembangan sistem atau bisa disebut dengan SDLC, yakni pendekatan metodologis klasik yang digunakan untuk mengembangkan, merawat, dan memanfaatkan sistem informasi. Kesimpulannya adalah bahwa sistem ini berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi masyarakat dalam memilih tujuan wisata yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Selain itu, aplikasi ini membantu pengguna menilai sejauh mana suatu lokasi wisata cocok dengan minat dan keinginan mereka, memungkinkan pengunjung untuk memilih destinasi yang paling sesuai. Untuk saran atau kelemahannya, penelitian ini tidak mengeksplorasi dampak potensial dari faktor eksternal seperti
perubahan tren pariwisata atau kondisi ekonomi pada efektivitas dan keberlanjutan sistem. Mempertimbangkan pengaruh eksternal dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ketahanan dan ketahanan sistem dalam berbagai konteks. Selain itu, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas potensi tantangan atau keterbatasan yang dihadapi selama pengembangan dan implementasi sistem pendukung keputusan. Untuk perbandingannya, penulis bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi wisata di Jakarta menggunakan metode collaborative filtering dengan fokus membantu wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka dan mendukung industri pariwisata. Sementara itu, pada penelitian ini berkaitan dengan pengembangan sistem informasi pemesanan tiket wisata di Kabupaten Karawang dengan tujuan memperbaiki proses pemesanan tiket yang konvensional menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat menggunakan metode siklus hidup pengembangan sistem. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang ke-6 dengan judul Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Tempat Makan menggunakan algoritma Typicality Based Collaborative Filtering. Peneliti adalah Kevin Hartono Mulyadi dan Kaesilia Citra Lestari. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode rekomendasi menggunakan makanan yang lebih efektif dan akurat menggunakan algoritma Typical Based Collaborative Filtering yaitu atau TICO dengan menganalisis kelebihan TICO yang mampu memberikan prediksi yang akurat bahkan dengan data terbatas, melakukan clustering tanpa algoritma tambahan dan mengatasi masalah cold start yang sering dialami metode collaborative filtering atau CF. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tempat makan yang lebih sesuai dengan preferensi pengguna. Untuk kesimpulannya, berdasarkan desain, implementasi, dan pengujian dapat disimpulkan bahwa tugas akhir ini dapat merancang dan membangun aplikasi rekomendasi tempat makan dengan menggunakan algoritma typicality based collaborative filtering dengan nilai rata-rata MAE sebesar 1366 yang dikarenakan kurangnya data training atau data latih. Untuk saran atau kelemahan, penelitian ini tidak memiliki diskusi terperinci tentang fitur spesifik yang digunakan dalam algoritma typical based collaborative filtering atau TICO untuk membuat rekomendasi yang dapat memberikan wawasan tentang cara kerja dan efektivitas bagaimana dalam algoritma maaf cara kerja dan efektivitas bagaimana dalam algoritma. Makalah ini tidak menyelidiki perbandingan algoritma TICO dengan metode content based filtering atau algoritma rekomendasi lainnya yang dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang kinerja dan keunikan algoritma. Untuk perbandingan, penulis bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi wisata di Jakarta menggunakan metode collaborative filtering dengan fokus membantu wisatawan menemukan destinasi yang sesuai dengan preferensi mereka dan mendukung industri pariwisata. Sementara itu, untuk penelitian ini eh, berkaitan dengan pengembangan sistem rekomendasi tempat makan menggunakan algoritma collaborative filtering dan mengeksplorasi metode baru bernama Typical Based Collaborative Filtering atau TICO yang memiliki keunggulan dalam memberikan prediksi yang akurat dengan data terbatas serta mampu mengatasi masalah cold start. Selanjutnya untuk kebutuhan data untuk pada judul saya yaitu terdapat 3 dataset yaitu tourism rating yang saya buat data frame menjadi rating, tourism with ID yang saya buat menjadi data frame, pace, dan user yang saya buat data frame menjadi user. Lalu selanjutnya visualisasi. Visualisasi yang pertama adalah visualisasi wisata dengan rating terbanyak. Untuk visualisasi data dengan rating terbanyak ini saya mengambil dari data frame rating eh, dengan hasil yang dapat dilihat dari top 10
Yang paling tinggi adalah wisata kuliner Pecerongan, yaitu memiliki rating di atas 30, dan yang paling rendah adalah Museum Fathahillah yang memiliki rating di bawah 30. Untuk selanjutnya visualisasi jumlah kategori wisata di Jakarta, yang dimana saya mengambil eh, dari data frame place dengan hasil seperti gambar, di mana untuk kategori wisata yang paling tinggi adalah budaya, yaitu di atas 30, dan yang paling rendah adalah tempat ibadah, itu di bawah 5. Selanjutnya visualisasi distribusi usia, yang saya ambil dari data frame user, yang hasilnya dapat dilihat bahwa rata-rata pengunjung itu berusia 40 dan di bawah 40 dan di atas 20, dengan rata-rata umurnya adalah di 30-an. Terus selanjutnya adalah visualisasi distribusi harga masuk wisata di Jakarta. Ini yang saya ambil dari data frame place, eh, yang dimana hasilnya dapat dilihat bahwa kebanyakan tempat eh, harga wisata itu di bawah 200.000 tiketnya, dan hanya ada satu yang di atas 200.000, yaitu taman hiburan. Untuk taman hiburan sendiri ada beberapa yang eh, harga tiketnya di atas 200.000. Untuk yang visualisasi data yang terakhir, yaitu distribusi asal kota dari user, yang saya ambil dari data frame user, yang hasilnya dapat dilihat bahwa pengunjung paling banyak itu berasal dari kota Bekasi, dan yang paling rendah itu berasal dari kota Nganjuk dan Madura. Sekian, terima kasih. Eh, Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.